Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat datang pada acara ibadah dan perayaan Natal GITJ Sobat Setia Ngawen dengan tema Kerumunan dan Kegaduhan Natal. Ngawen 27 Desember 2024. Sebelum dimulai acara, saya akan bacakan dulu acara pada malam hari ini. Ada pra acara yang akan diisi dengan persembahan pujian oleh anak-anak sekolah minggu, anak Genue, dan pemuda-pemudi GITJ Sobat Setia Ngawen. Memasuki acara inti, kita akan memuji bersama kemurahan Tuhan. Doa pembukaan oleh Bapak Yakub Kemijan. Prakata Ketua Panitia oleh Bapak Leo Saksono. Pujian bersama yang akan dipimpin oleh tim pujian. Pembacaan Sabda Natal oleh anak Lauren, anak Gracia, dan anak Tari. Menyalakan lilin dengan diiringi pujian Holy Night dilanjutkan Dalu Suci. Pujian bersama dilanjutkan dengan khotbah Natal oleh Bapak Guru Injil Emeritus Jasmine Tribita MTH. Acara yang ketiga adalah persembahan pujian oleh paduan suara Sobat Setia Ngawen. Dilanjutkan dengan sambutan Kepala Desa Ngawen. Persembahan pujian oleh GITJ Ngablak. Sambutan Ketua Majelis oleh Bapak Titus Perwati dan ditutup oleh doa penutup oleh Ibu Pendeta Paulina Rusmini. Baiklah, kita akan mulai acara yang pertama yaitu persembahan pujian oleh anak-anak sekolah minggu GITJ Sobat Setia Ngawen. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Cek. Kristus telah lahir, bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding dong ding ding, lonceng berbunyi, soraklah soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah soraklah, Kristus telah lahir. Berbunyi, Kristus telah lahir, bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah soraklah, Kristus telah lahir.
Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu GITJ Sebastian Ngawen. Tidak kalah kecilnya, tapi talentanya luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk anak Genue yang akan mempersembahkan pujian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cek. Hello everyone, my name is Kenway. I'm 4 years old. I'm from KGA 2. I want to sing Happy Birthday Jesus. Thank you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All that in the
tidak mau kalah dengan adik-adiknya. Seniornya juga akan memuji nama Tuhan. Kita sambut pemuda-pemudi GITJ Sobat Setia Ngawen.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan bagi kita semuanya. Oleh karena kemurahannya kita ada di tempat ini. Oleh karena berkatnya kita dipertemukan di ibadah dan perayaan Natal GTJ Sobat Setia Ngawen. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan bersama. Oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh bersama-sama untuk memuliakan namanya. Kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita katakan oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai saat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Iya Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang boleh kami terima pada malam hari ini. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu ya Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk bersekutu bersatu hati, berserah atas kemurahan-Mu. Sampai saat ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kepada hambanya Bapak Pendeta yang berpujian dan bersilakan dibuka dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang punya kuasa di bumi dan di surga. Allah yang hadir di dalam dunia ini dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Malam ini Engkau berkenan untuk merayakan Natal di jemaat-Mu GTJ
Ngawen. Itu karena kasih dan kemurahan-Mu yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, semua itu rancangan dan berkat-Mu sehingga saat ini boleh memulai perayaan Natal di Sobat Setia Ngawen. Saat ini kami serahkan acara demi acara dalam tangan kuasa Tuhan. Apapun yang terjadi, terjadilah kehendak Tuhan. Kekuatan apapun yang akan mengganggu kami, saat ini kami perintahkan keluar di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Bila kuasa Allah yang Maha Tinggi hadir memenuhi kami semua, sehingga kami nanti pulang dengan sukacita, dengan rasa syukur berkat penyertaan Tuhan. Acara demi acara Tuhan memberkati, lebih-lebih hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu diberkati oleh Tuhan, sehingga apa yang ditaburkan hanya kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, acara demi acara dari awal sampai akhir kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan prakata dari Ketua Panitia kepada Bapak Leo Saksono. Kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Yang saya hormati Bapak Guru Injil Emeritus Jasmine Tripita MTH. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ngawen serta jajaran anggotanya. Yang saya hormati juga segenap tamu undangan yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti ibadah dan perayaan Natal di GITC Sobat Setia Ngawen. Saya mengucapkan sugeng rawuh, selamat datang dan selamat menikmati ibadah perayaan Natal, ibadah dan perayaan Natal pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada segenap panitia, segenap kepanitiaan, segenap elemen masyarakat, jemaat yang ikut ambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari semua warga jemaat, semua warga masyarakat Desa Ngawen. Terima kasih. Saya sebagai Ketua Panitia mengucapkan selamat datang dan selamat menikmati perayaan dan ibadah Natal pada malam hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua, semoga apa yang menjadi pengorbanan Tuhan lahir ke dunia tercurah atas kita pada malam hari ini. Pada akhirnya saya mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyambutan, baik tutur kata maupun perilaku yang kurang berkenan. Saya akhiri dan selamat menikmati perayaan dan ibadah Natal di GITC Sobat Setia Ngawen. Shalom. Kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Kami persilahkan kepada tim pujian untuk memimpin kita dalam ibadah Natal. Terima kasih Tan Puri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastinya kita bangga punya bangsa yang luar biasa di mana kita izinkan untuk melaksanakan atau beribadah Natal. Tentunya itu adalah suatu berkat bagi kita semuanya. Belum tentu di tempat-tempat lain kita bisa merayakan Natal dengan sukacita, dengan bebas, dan kita diberikan izin untuk merayakan Natal. Dan pastinya kita bersyukur atas Indonesia dan kita akan berdoa untuk Indonesia dengan pujian kita, Indonesia bagi kemuliaan-Mu.
layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Kita katakan Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, dan biarlah bangsa kita selalu diberkatinya dengan melimpah. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Allahku. Aku nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kita buat tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih bangkit berdiri, kita akan pujikan Kita Surga Bergema. Saya rasa belum capek enggak? Oke, yuk. Kita surga bergema karena kita kemarin sudah beribadah Natal di tanggal 25 Desember dan pastinya kita bersuka cita
dimanapun saudara-saudara kita berada pastinya juga merayakan penuh dengan sukacita. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita surga bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta melakukan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta melakukan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Keaturan lenggah malih. Puji Tuhan. Di sini kami sudah kepanasan dan berkeringat tampaknya teman-teman semuanya, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan lagi. Pujian ini saya pernah dengar itu sewaktu saya masih kecil, dan kemarin Pak Jasmine kita memuji lagu ini. Siap Pak. Tapi teman-teman yang di belakang
Mbak, aku ndak bisa lagu ini, tetapi kita semangat memuji nama Tuhan. Kita pujikan Gusti Yesus Ratu Adil. Gusti Yesus Ratu Adil, panetepan noto kami, kang mengkusat jagat rat, sagom ilat kade nyebut, wasalir dengkul asujud, beri Gusti nebro umat, beri Gusti nebro umat. Namung dening Kanjeng Gusti kita saged dados suci. Namung dening Kanjeng Gusti kita saged dados suci, inungah layan rahya. Nyadrinungken wayang dosa rindukonken, lantaran Sang Pamarta, lantaran Sang Pamarta. Tiang dosa, tiang keserakan. Tiang dosa, tiang keserakan, tiang sesakit, tiang marah, prosamyo tinimbalan, dene sinten kang umarep, api tados ngarep-arep, mesti tinulungan, mesti tinulungan. Haleluya, tiba saatnya kita akan menerima sabda suci untuk kepada anak Grace, anak Tari dan anak Loren. Dipersilahkan sabda Natal. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki
dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kepada Bapak Pamomong, Guru Injil Emeritus Jasmine Tripita, Ketua Panitia Natal, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, Karang Taruna Desa Ngawen, perwakilan dari Polsek Celuak, perwakilan dari Koramil Celuak, GITJ Karanganyar, GITJ Bepantan Jiwo, GITJ Meru, GITJ Pepantan Giling, GITJ Nduko, GITJ Jembul, GITJ Pepantan Gerit, GITJ Ngablak, GITJ Pelausan, GITJ Mleber, Sari Kristus, GITJ Payak, dan terakhir oleh Ketua Majelis. Untuk penyalaan lilin kami mohon Bapak Ibu yang mewakili bisa menempatkan diri di depan pintu. Krono
Puji Tuhan, lilin Natal telah menyala. Kiranya terangnya memberikan cahaya yang luar biasa, terutama bagi Sobat Setia Ngawen. Tidak hanya terang di luar saja yang kelihatan, tetapi biarlah terang itu ada di dalam hati setiap kita masing-masing, sehingga kita bisa memberi terang kepada kegelapan, memberi terang kepada kanan kiri kita, memberi terang pada hati kita terlebih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Bapak Jasmine Tripita. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian, firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah rencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah rencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haus akan firman-Mu. Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala berdoa. Maha besar Allah kami yang di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami boleh menikmati suasana yang indah, suasana di mana kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan bersukaria pada malam hari ini. Tiba saatnya ya Tuhan, firman-Mu akan diberitakan oleh hamba-Mu. Kiranya firman ini sungguh-sungguh boleh meresap masuk ke dalam hati maupun pikiran kami. Dan firman-Mu lah yang akan menuntun hidup kami. Karena firman-Mu penuh dengan kuasa. Bahkan firman-Mu memiliki kuasa memberikan kehidupan yang kekal bagi siapapun yang percaya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman ini, haleluya, amin. Sugeng dalu Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama merayakan Natal di GTJ Sobat Setia di Desa Ngawen ini. Kita patut syukuri sebab itu sesuatu yang boleh dikatakan tidak semua orang bisa merayakan Natal. Tapi malam ini kita bersyukur kerumunan dan kegaduhan Natal. Saya akan membaca ayat-ayat dari Kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8-12, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu,
kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Haleluya, amin. Kerumunan dan kegaduhan Natal terjadi saat bayi Yesus lahir di dunia, lahir di Bethlehem. Bapak Ibu, sekalipun ada tangis bayi, tetapi karena ada kerumunan yang besar, ada kegaduhan yang besar, maka semua orang di kota Bethlehem itu tidak mampu mendeteksi datangnya seorang bayi suci di dunia. Yesus diabaikan, Yesus dilupakan, sungguh-sungguh Yesus tidak dihargai. Di Bethlehem pada waktu itu penuh dengan manusia dari berbagai-bagai tempat, berbagai-bagai suku, berbagai-bagai bahasa di dunia ini. Mereka berkumpul, berkerumun, dan menghadirkan suasana gaduh di lingkungan di mana bayi Yesus dilahirkan. Bapak Ibu, tetapi yang pertama, mereka orang-orang yang ada di kota Bethlehem itu tidak mendengar pesan Tuhan. Tidak mendengar pesan Tuhan. Natal pertama dalam beberapa hal, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan Natal kita pada hari ini. Dusun kecil Bethlehem penuh sesak. Gereja kita juga penuh sesak, bukan? Orang-orang berkeliaran di mana-mana. Orang-orang mungkin tidur di jalanan, di gang-gang, atau dimanapun mereka bisa menemukan tempat. Para pedagang bangun lebih awal daripada biasanya, menunggu masuknya para pengunjung untuk membeli barang-barang dagangan mereka. Ada begitu banyak keluhan keledai yang menarik kereta, membangunkan anak-anak. Pemilik penginapan bangun lebih awal dari kebanyakan orang di kota itu. Penginapannya penuh sesak, semua tempat tidur sudah terisi. Orang-orang ada di mana-mana, di atas tikar, di kursi, meringkuk di sudut, ataupun dimanapun mereka bisa menemukan tempat. Kerumunan dan kegaduhan meredam tangisan bayi suci yang lahir di luar penginapan. Ditempatkan di sebuah tempat tidur yang biasanya tempat itu adalah untuk disediakan bagi makanan hewan. Bayi laki-laki itu dibungkus dengan kain untuk membuatnya tetap hangat. Dan sesungguhnya bayi itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan yang berinkarnasi, Tuhan yang memanusia. Tuhan yang transenden kini hidup dalam wujud manusia. Anak ini adalah Tuhan yang berinkarnasi, yang menjelma menjadi manusia, manjalmo dados manungso. Dialah Yesus yang mengubah dunia ini. Warga Bethlehem tidak mendengar pengumuman tentang lahirnya bayi itu. Kota kecil itu terlalu padat, terlalu berisik, terlalu sibuk. Wali kota Bethlehem tidak mendengar pengumuman itu. Imam besar di Yerusalem tidak dilibatkan. Begitu pula dengan Kaisar Agustus dan anggota istana. Tidak ada pejabat, tidak ada penguasa yang menerima pengumuman itu. Istana tidak mendengar, Bait Suci tidak mendengar, Yerusalem tidak mendengar, Bethlehem tidak mendengar. Mengapa? Karena terlalu ramai, terlalu sibuk, terlalu berisik, terlalu pura-pura. Yang kedua Bapak Ibu, mereka yang mendengar pesan Natal. Pengumuman kelahiran Tuhan Yesus yang memasuki sejarah manusia didengar oleh sekelompok orang-orang yang tidak sombong yang berada di pinggiran kota Bethlehem. Penginjil Lukas menulis di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka.
dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Pengumuman kelahiran Yesus disampaikan kepada para penggembala domba. Para penggembala domba pada masa kini adalah padanannya adalah kelompok sosial dari seorang, katakanlah seorang gelandangan, seorang yang hidup di jalanan dan melakukan pekerjaan serabutan dengan upah yang sangat minim. Jadi sungguh-sungguh kelompok orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak ada harganya di masyarakatnya. Sampai saat ini pun. Bapak Ibu, para penggembala merupakan kaum yang hampir terpinggirkan, yang memang terpinggirkan secara sosial. Mereka tidak cocok dengan budaya setempat. Mereka selalu bepergian, berpindah-pindah tempat bersama domba-domba mereka. Mereka hidup secara nomaden, tidak memiliki banyak kehidupan rumah tangga. Mereka hidup dengan bepergian dengan domba-dombanya. Dan tentu saja mereka kelihatan tidak menarik. Mereka berbau tidak sedap. Bahasa mereka kasar. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Tetapi merekalah yang menerima pengumuman kelahiran Sang Juru Selamat. Para penggembala tidak bersih secara agama. Dalam tradisi Yahudi, untuk berpartisipasi penuh dalam agama Yahudi, seseorang harus menjalani ritual tertentu dan menghadiri kebaktian agar dianggap bersih dan berkenan kepada Tuhan. Karena jadwal kerja gembala yang bermigrasi terus-menerus, mereka tidak dapat menghadiri kebaktian-kebaktian yang diselenggarakan di bait suci, di sinagoge, dan mereka tidak melakukan ritual penyucian yang diperlukan, sehingga mereka secara agama tidak layak. Ketika mereka pergi ke bait suci, lembaga keagamaan mengabaikan atau katakanlah boleh bahkan mengusir. Bapak Ibu pasti kurang lebih ekspresinya, "Kalian tidak pantas di sini. Apa yang kalian lakukan di gereja kami? Bersihkan diri kalian, baru kalian boleh datang ke sini." Bapak Ibu, katakanlah mereka dituntun untuk percaya bahwa mereka tidak cukup baik bagi Tuhan. Mereka tidak cukup baik bagi Tuhan. Ironis sekali. Tetapi merekalah yang menerima berita Yesus lahir di dunia. Para gembala adalah penyendiri. Mereka mengembalakan domba-domba di padang rumput di bawah bintang-bintang, jauh dari kota, jauh dari keramaian. Ada seorang peziarah pada abad ini yang pergi ke daerah Palestina, daerah Israel, menuturkan ada seorang penggembala domba datang saat bis wisata yang ditumpangi oleh peziarah ke tanah suci di Bethlehem itu, di daerah Israel itu. Mereka ingin mengunjungi sebuah gua yang diyakini itu adalah di mana tempat Yesus dilahirkan. Gembala itu berumur sekitar 12-13 tahun, masih remaja, tetapi baju dan celananya kotor. Tersenyum kepada para tamu yang datang. Berjalan dengan domba-dombanya, tapi tentu saja tidak ada yang mengabaikan atau diabaikan oleh mereka. Bapak Ibu, di padang gembalaan itu tidak ada pagar. Dan mereka sekelompok wisatawan itu berada bermil-mil jauhnya dari kota yang terdekat. Dan tidak ada apa-apa selain padang gurun Yudea di segala arah. Yang terlihat hanya padang gurun,
tidak ada bangunan apapun. Bapak Ibu, yang ingin dikatakan adalah di tempat seperti itulah para penggembala domba hidup sehari-harinya. Sunyi, sepi, jauh dari keramaian. Akibatnya adalah para penggembala domba terbiasa menghindari keramaian. Mereka lebih suka hidup menyendiri, tenang, terpisah dari orang lain. Bapak Ibu, sekali lagi yang menarik adalah justru para malaikat mendekati mereka, memberikan kabar kepada orang-orang semacam itu, memberikan pengumuman tentang kelahiran putra Allah, yaitu Allah yang datang di dunia, ingkang manjalma dados manungsa, orang-orang yang dianggap orang buangan, terabaikan, dan orang luar dari komunitas keagamaan. Orang-orang yang tidak termasuk golongan yang memiliki hak istimewa sosial, orang-orang yang tidak memenuhi standar kaum elit agama, orang-orang yang terpisah dari keramaian. Merekalah yang didatangi oleh malaikat untuk menerima berita Natal yang pertama. Bapak Ibu, melalui kisah-kisah ini, marilah kita menata diri kita masing-masing. Tentu tidak mungkin kita tidak menerima berita Natal, sebab berita itu begitu penting. Sebab berita itulah yang akan membawa seseorang untuk mengenal Allah, untuk menerima anugerah Allah, dan pada akhir yang paling akhir adalah menerima keselamatan yang kekal dari Allah. Bagaimana cara mendengar pesan Tuhan, Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus pergi ke Israel, ke padang gurun Yudea, dan apakah kita harus menjadi penggembala domba di sana? Tentu tidak, Bapak Ibu. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mendengar pesan Tuhan seperti para gembala waktu itu? Bapak Ibu, ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita ingin mendengar pesan dari Tuhan, kita harus menyediakan waktu untuk diam. Diam dari segala aktivitas. Kalau kita tidak pernah diam, berhenti, duduk, merenung, menyendiri di dalam kamar atau dimanapun kita nyaman, tidak mungkin kita mampu menerima, menyerap pesan Tuhan. Menjauhlah dari hiruk pikuk, duduk, kalau perlu berlama-lama, menunda pekerjaan yang walaupun itu 1000 gawe, tunda dulu, merenung, menunggu. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan, nopo panjenengan nate mengkhususkan diri, merenung untuk membaca firman, menerima pesan Tuhan? Saya percaya setiap orang percaya harus melakukan hal itu. Sekalipun pekerjaan banyak, sekalipun kesibukan banyak. Bapak Ibu, artinya kita sengaja memilih berhenti, memilih menunggu, menyediakan waktu yang khusus untuk intim bersama Tuhan. Kita bersaat teduh untuk menerima pesan Tuhan. Dan pembiasaan yang begitu itu sungguh-sungguh menjadi dan membawa berkat bagi setiap orang yang menjalankannya. Sediakan waktu untuk Tuhan. Sediakan waktu untuk Tuhan. Yang kedua, kita diam. Kedua adalah mencari tempat yang tenang. Natal identik dengan banyaknya kebisingan. Kebisingan ada di mana-mana. Musik mengalun, lonceng berdentang, orang-orang berbicara dan mengobrol dan bersukacita. Dan sifat keramaian memang memicu kebisingan. Padahal Yesus lahir di malam yang sunyi. Yesus lahir di malam yang suci. Semuanya tenang, semuanya cerah. Bapak Ibu, bukankah kita menginginkan mengalami yang demikian? Ada keheningan, ada ketenangan, merasakan kedamaian.
Dan itu yang menciptakan diri kita sendiri, tidak orang lain. Sediakan waktu, cari tempat yang tepat. Bapak Ibu, sebagai penutup, Natal adalah tentang Tuhan yang hidup dalam wujud manusia. Natal adalah Tuhan yang sama hidup di dalam diri kita dan memampukan kita untuk hidup. Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri, yang walaupun dia adalah Tuhan, dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan ketaatannya dibawa sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yesus adalah Allah yang mengosongkan diri. Kalau ia tidak mengosongkan diri, maka kata penginjil Ginting, Maria mati. Kalau Yesus tidak mengosongkan diri, Yusuf mati. Kalau Yesus tidak mengosongkan diri, para rasul mati. Orang banyak mati. Karena apa? Ulangan 4 ayat 24 mengatakan, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Kalau Allah yang ingkang manjalma dados manungsa tidak mengosongkan diri, dia tetap mempertahankan sifat keilahian. Siapa yang mampu bertemu dengan dia? Bersyukurlah kita memiliki Allah yang demikian mengasihi, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kiranya melalui kerumunan dan kegaduhan perayaan Natal ini, kita mampu menemukan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan dan Allah Sang Pemberi hidup. Walaupun perayaan ini kita rayakan dengan berkerumunnya orang-orang, dengan di suasana yang diciptakan dengan ramai, tetapi kita mampu di dalam kedalaman hati kita mampu menemukan berita dan warta, Yesus telah lahir bagimu. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal Desember 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, kami renungkan, kami pelajari, kami nikmati. Seberapa yang kami tahu, biarlah boleh meresap masuk dalam sanubari hati pikiran kami, dan biarlah itu menjadi penuntun hidup kami, sehingga pengikutan kami kepada Engkau tidak gagal di tengah jalan, tapi bahkan sampai selama-lamanya kami adalah pengikut-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu akan berhenti dalam memberitakan firman saat ini, tapi kiranya Sang Roh Kudus yang akan terus memberitakan kebenaran firman itu di dalam hati maupun pikiran kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Nggih, sugeng dalu Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Kula aturaken wangsul dumateng panata adicara. Monggo. Terima kasih untuk Bapak Guru Injil Emeritus Jasmine Tripita untuk Sabda Natal pada malam hari ini. Kita akan memasuki perayaan Natal. Persembahan pujian oleh paduan suara Sobat Setia Ngawen.
Demikian persembahan pujian dari paduan suara Sobat Setia. Kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Desa Ngawen. Kepada beliau atau yang mewakili kami persilakan. Selamat malam. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pengurus GITJ Sobat Setia Desa Ngawen, yang saya hormati Ketua beserta jajaran Panitia Natal GITJ Sobat Setia Desa Ngawen, yang saya hormati Bapak Pendeta, tokoh agama, para jemaat umat Kristiani, serta hadirin yang berbahagia. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi seluruh umat Kristiani, khususnya bagi hamba Tuhan yang tergabung dalam jemaat GITJ Sobat Setia Desa Ngawen. Karena atas izin dan kasih sayang Tuhan dapat kembali merayakan Natal secara sukacita dan berbahagia. Untuk itu, dalam kesempatan ini, izinkan kami atas nama pemerintah Desa Ngawen mengucapkan selamat merayakan Hari Natal tahun 2024 dan selamat tahun baru 2025 kepada seluruh umat Kristiani. Rayakanlah Natal tahun ini dengan penuh sukacita, penuh ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, kesuksesan, dan kesejahteraan. Dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, bersama kita jaga kerukunan dan kita tingkat kepedulian dengan narasi-narasi perdamaian. Tetap bersatu dan tetap menjaga solidaritas. Teruslah menjadi penggerak untuk kita saling bergandengan dalam menata kehidupan dan pembangunan desa kita tercinta ini agar lebih bermarwah, maju, dan sejahtera. Hadirin jemaah Natal yang saya hormati, melalui peringatan serta perayaan Natal tahun ini, umat Kristiani umumnya dan jemaat Natal GITJ Sobat Setia Desa Ngawen khususnya perlu mengingat kembali makna hakiki dari Natal itu sendiri sebagai perwujudan hidup sederhana dalam kedamaian, perwujudan kasih antar sesama yang menjadi pondasi bagi terciptanya rasa persatuan dan kesatuan serta rasa persaudaraan dalam bingkai Pancasila berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, sebagai bagian dari masyarakat Desa Ngawen, kami mengajak jemaat Natal GITJ Sobat Setia Desa Ngawen untuk menjadikan momentum perayaan Natal ini sebagai media untuk memperbaiki kualitas diri, baik dalam beribadah kepada Tuhan maupun berinteraksi dengan sesama manusia. Jadilah sebagai agen pembawa damai dan selalu berkarya bersama-sama dengan pemerintah untuk kita bergandeng tangan, saling membantu agar tujuan mewujudkan Desa Ngawen yang gemah ripah loh jinawe. Amin. Karena kami yakin seluruh jemaat yang tergabung dalam GITJ Sobat Setia mampu melakukan hal tersebut dan pasti mampu menjadi wadah pembinaan umat Kristiani dalam meningkatkan pemahaman dan pengalaman akan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya. Dan yang tak kalah pentingnya, mari terus kita tingkatkan kuantitas dan kualitas kebersamaan di antara seluruh lapisan masyarakat yang selama ini memang telah terbina dengan baik, karena kebersamaan adalah keniscayaan yang harus terus kita gelorakan tanpa mengenal perbedaan maupun status sosial di antara kita. Sebab pesan Natal secara tersirat maupun tersurat memuat substansi cita-cita untuk mewujudkan semangat kebersamaan itu dalam arti yang sesungguhnya, karena kuatnya kita ini terbangun dari rasa kebersamaan dan keberagaman. Hadirin jemaat GITJ yang saya hormati, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2025. Harapan kami
bagi umat Kristiani, persiapkan diri untuk bersama-sama kita lanjutkan pembangunan di Desa Ngawen, berpartisipasi aktif menuju masa depan yang lebih baik. Walaupun saat ini berbagai cobaan dan rintangan serta hambatan selalu menghampiri, selaku pemerintah desa kami tidak bisa berhenti dan pasrah dengan kondisi yang ada. Kondisi kesehatan masyarakat dan perekonomian di desa tetap menjadi perhatian kami. Terakhir, kepada seluruh jemaat, kami juga memohon teruslah berdoa dalam setiap aktivitas ibadahnya agar kita dapat bersama-sama membangun Desa Ngawen tercinta ini lebih bermarwah, maju dan sejahtera. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menuntun dan menjadikan kita masyarakat yang toleransi, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, penuh kasih sayang, serta senantiasa taat menjalankan agama yang kita yakini dengan baik dan benar. Selamat Natal 2024 dan selamat menyambut Tahun Baru 2025. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Persembahan pujian selanjutnya oleh GITJ Ngabla. Berikan tepuk tangan untuk GITJ Ngabla.
Terima kasih atas pujiannya dari GITJ Ngabla. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Bapak Ketua Majelis GITJ Sobat Setia Ngawen. Kepada Bapak Titus Purwadi kami persilahkan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada malam hari ini kita bersukaria dan bersukacita bisa merayakan Natal dengan penuh kegembiraan. Shalom. Sore Selamat malam. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Pamomong beserta Ibu Bobo Jasmine Tripita MTH. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada malam hari ini. Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, nanti malah keliwatan. Yang kami hormati hamba-hamba Tuhan, pembantu pendeta yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia. Yang saya hormati seluruh panitia Natal GITJ Sobat Setia Ngawen, di mana pada malam hari ini bisa melaksanakan tugas kerohanian memperingati hari Natal dengan baik dan diberkati Tuhan dengan cuaca yang sangat indah, terang. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Ngawen beserta perangkatnya. Beliau selalu setia mendampingi kami dalam acara-acara kerohanian maupun hari-hari besar Kristen. Ini satu penghargaan yang luar biasa, Pak. Dan kami sangat bangga sebagai orang Ngawen. Selalu ditunggui dalam acara kegiatan-kegiatan seperti ini. Bahkan Bapak hadir tadi, saya juga kaget. Bukan hanya salaman, tapi langsung kami serahkan kepada bendahara, Pak. Terima kasih. Kami juga berterima kasih kepada tetangga kami, kanan, depan, maupun saudara-saudara kami yang menggunakan jalan. Kami kalau merasa terganggu dengan adanya kegiatan Natal pada malam hari ini, saya selaku wakil dari Jemaat GITJ Sobat Setia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga terima kasih kepada Bapak Koramil Kapolsek Celuak yang juga selalu setia memberikan keamanan sehingga kami bisa merasa nyaman melaksanakan ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Kami juga sangat berbahagia dan berterima kasih kepada jemaat Sobat Setia yang juga selalu setia mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal yang sudah kita rencanakan bersama sehingga bisa terlaksana dengan baik pada malam hari ini. Tema Natal pada malam hari ini sudah disampaikan oleh penggembala kami, Bobo Jasmine Tripita, dengan jelas memberikan semangat dan motivasi di dalam kehidupan kita. Memberikan kesan pesan yang sangat luar biasa. Walaupun di dalam kegaduhan hidup kita bisa menghadirkan Shalom, bisa menghadirkan Kristus Yesus di dalam hati kita. Itulah pesan Natal pada malam ini supaya menjadi berkat bagi kita semua. Akhir kata, apabila ada kekurangan, tutur kata kami yang kurang berkenan pada Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan kami tidak lupa menyampaikan selamat hari Natal 25 Desember tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Dengan selesainya sambutan dari Bapak Ketua Majelis, selesai sudahlah seluruh rangkaian ibadah dan perayaan Natal pada malam hari ini. Namun sebelum kita pulang, kita akan tutup acara pada malam hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh hambanya, Ibu Pendeta Paulina Rusmini. Kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur malam Natal di GETJ Sobat Setia Ngawen telah Tuhan berkati dengan penuh kasih sayang dari Tuhan. Taburan firman Allah telah kami terima, sekalipun di dalam kerumunan dan kegaduhan. Biarlah kami belajar mendekatkan diri kami kepada Tuhan dalam sebuah keheningan, sehingga kami boleh mendengar suara hati Allah dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Dan kami menyadari bahwa kami penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hamba-Mu, Bapak Guru Injil Emeritus Jasmine Tripita, yang telah menyampaikan kebenaran firman Allah, biarlah berkat-Mu senantiasa melindungi hamba-Mu, memberi kesehatan dalam setiap pelayanannya, diberkati oleh Tuhan, dan menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat yang dilayaninya. Seluruh keluarganya Tuhan memberkati. Demikian juga jemaat GETJ Sobat Setia Ngawen, Tuhan juga memberkatinya. Setelah ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami juga memohonkan berkat untuk setiap tamu undangan yang akan kembali ke rumahnya masing-masing. Tuhan menyertai dalam setiap perjalanannya, baik yang dekat maupun yang jauh. Tuhan menghantar dengan segala keselamatan. Kami juga bersyukur untuk Bapak Kepala Desa Ngawen yang berkenan hadir mendampingi dalam perayaan Natal malam hari ini dan seluruh perangkat desa. Tuhan juga memberkati dalam kepemimpinannya di Desa Ngawen ini. Tuhan memberikan hikmat dan wibawa ilahi sehingga apa yang dilakukan dalam program-program pemerintahan Desa Ngawen diberkati oleh Tuhan. Masyarakat Desa Ngawen penuh damai dan tentram karena rukun satu dengan yang lain, sehingga berkat Allah melimpah di Desa Ngawen ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan datang kembali. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal 25 Desember 2024 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.